Metode dekomposisi adalah pendekatan pemecahan masalah dengan cara memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih mudah dikelola. Ini adalah salah satu pilar utama dalam berpikir komputasi, computational thinking, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Referensi AISC untuk cara berpikir dekomposisi, yaitu memecah persoalan menjadi bagian sistem subsistem elemen sambungan. Verifikasi, dengan konteks penggunaannya. Memberi prosedur berurutan, mulai dari pemodelan sistem. Imperfeksion nosional load, reduksi kekakuan, analisis second order, lalu cek elemen si anggota. Sebagai kerangka stabilitas dari level bangunan ke anggota. Perspektif konstruktabilitas, menyarankan standarisasi modularisasi. Sambungan agar perakitan pembongkaran efisien. Secara mental ini mendorong desainer mendekomposisi sistem ke unit modular dengan antarmuka sambungan yang jelas. Walau konteksnya dekonstruksi. Keberlanjutan, pola pikirnya selaras dengan dekomposisi desain. Fabrikasi. So, what do you think? Yeah, I think this will work. Let's get it done. Di banyak proyek baja skala besar, sering muncul fenomena yang bisa disebut sebagai barikade mental di kalangan pekerja. Saat mereka melihat tumpukan material baja berat, WF ratusan ton, pipa berdiameter besar, atau girder komposit dengan panjang belasan meter, ditambah jalinan koneksi yang tampak rumit. Reaksi pertama justru bukan antusiasme untuk bekerja, melainkan kebingungan. Mereka idle, tidak segera bergerak, karena pikiran sudah terkunci oleh kesan terlalu sulit sebelum pekerjaan dimulai. Padahal, tekanan waktu proyek tidak memberi ruang untuk stagnasi, kerangka waktu makin sempit, sementara progres harus dikejar. Sesungguhnya, kerumitan konstruksi baja bukanlah sesuatu yang tak terurai. Kunci utamanya ada pada cara berpikir dekomposisi, membagi persoalan besar menjadi unit-unit kecil yang dapat ditangani satu persatu. Modularisasi rangka atap 3 segmen. Dalam proyek-proyek bentang lebar, salah satu tantangan utama adalah erection. Elemen struktur atap baja yang berat, panjang, dan sulit dijangkau dengan kapasitas tower crane terbatas 5. Mineraliasa, pada proyek Cibinong City Mall, CCM, mengadopsi strategi dekomposisi rangka atap menjadi 3 modul utama. 1 modul pertama, base segment. Bagian dasar rangka atap dibentuk sebagai unit struktural yang cukup kaku, namun tetap dalam batas kapasitas angkat tower crane. Modul ini diposisikan langsung pada grid kolom utama. 2 modul kedua, mid segment. Segmen tengah dipasang dengan metode splitting connection, sambungan baut berkapasitas penuh atau sambungan las lapangan sesuai rekomendasi AISC, modul tetap bekerja sebagai sistem rangka kaku yang dapat langsung menyalurkan gaya tekan dan tarik tanpa deformasi berlebih. 3 modul ketiga, crown segment top chord. Segmen puncak atau mahkota dipasang terakhir untuk menutup rangka secara penuh. Penutup ini menjamin integritas sistem, sehingga rangka atap berfungsi sebagai satu kesatuan dengan stabilitas lateral yang memadai. Keunggulan metode modularisasi. Erection lebih ringan. Tower crane tidak dipaksa bekerja di luar kapasitas nominal. Setiap modul disesuaikan agar beratnya 80% kapasitas angkat efektif crane pada. Catatan praktis mineraliasa di proyek CCM. Dalam kasus CCM, sebagian area atap berada di luar jangkauan efektif tower crane. Dengan metode modularisasi 3 segmen. Segmen awal dipasang sebagai struktur sementara yang stabil. Segmen tengah dipasang melalui kombinasi lifting, temporary bracing. Segmen mahkota ditutup dengan erection joint yang sudah difabrikasi. Presisi di workshop. Dengan pendekatan ini,
meskipun kren tidak mampu menjangkau penuh setengah. Atap dengan satu kali angkat, sistem modular tetap memungkinkan erektion. Dilakukan bertahap, presisi, dan aman. Pada proyek atap baja eksposet gedung Jampitsus Blok M, Mineraliasa menghadapi tantangan berupa bentang atap 15 meter dengan profil WF. Honeycomb, castellated beam. Kendala utama muncul karena keterbatasan kapasitas tower kren di lapangan, yang tidak memungkinkan pengangkatan girder dalam satu bentang penuh. Untuk mengatasi hal tersebut, Mineraliasa menerapkan metode pemotongan dan fabrikasi segmen di workshop, di mana WF Honeycomb diproduksi menjadi dua bagian, segmen utama sepanjang 12 meter dan segmen tambahan 3 meter. Kedua segmen ini kemudian dilas dan dirakit di lokasi proyek sehingga membentuk bentang utuh 15 meter. Pendekatan ini bukan hanya solusi logistik, tetapi juga memenuhi prinsip constructability sebagaimana ditekankan oleh AISC, yaitu membagi elemen besar menjadi modul yang lebih kecil, agar lebih mudah difabrikasi, diangkut, dan dipasang di lapangan. AISC menekankan bahwa modularization dan erection planning merupakan strategi kunci dalam proyek yang memiliki keterbatasan alat angkat, lokasi sempit, maupun risiko ereksi struktur berat di area urban padat. Dengan metode ini, Mineraliasa berhasil 1. Mengurangi risiko overload tower kren, karena tiap segmen lebih ringan. 2. Mempertahankan kekakuan struktural setelah dirakit, sesuai perhitungan ASB, LRFD. 3. Mempercepat erection karena pekerjaan besar dilakukan di workshop. Sedangkan di site hanya penyambungan akhir. 4. Menjaga estetika exposed steel sesuai tuntutan desain arsitektural proyek. Lebih jauh lagi, bila cara berpikir dekomposisi ini dipadukan dengan keterampilan berpikir komputasi dan logika teknis, kompleksitas konstruksi justru menjadi peluang. Misalnya, penggunaan model Building Information Modeling, BIM, memungkinkan visualisasi per tahap erection, penjadwalan otomatis, serta simulasi kren path. Dengan itu, pekerja tidak lagi melihat hutan baja yang ruwet, melainkan langkah konkret, mana kolom dipasang lebih dahulu, bagaimana urutan girder ditopang sementara, hingga bagaimana plat shear dibolt dan diweld sesuai spesifikasi. AISC mencatat bahwa proyek-proyek yang berhasil menerapkan logika modularisasi dan tahapan erection yang jelas, mampu memangkas idle time di lapangan hingga lebih dari 20-30 karena pekerja tidak terjebak kebingungan, melainkan punya jalur kerja yang jelas dan terukur. Dengan pendekatan ini, setiap persoalan yang tadinya tampak rumit menjadi sederhana, dan pekerja baja bisa melangkah dengan percaya diri. Pendekatan modularisasi dan tahapan ereksi yang jelas adalah kunci dalam proyek konstruksi baja modern. Metode ini memindahkan sebagian besar pekerjaan perakitan dari lapangan ke lingkungan pabrik yang terkontrol. Hal ini secara drastis mengurangi risiko, meningkatkan kualitas, dan yang paling penting, mampu memangkas waktu kerja tidak produktif, idle time, di lapangan. AISC secara rutin menyoroti proyek inovatif melalui penghargaan seperti IDEAS Awards. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengembangan dan penerapan sistem Speedcore, yang secara langsung menunjukkan bagaimana modularisasi dapat memangkas idle time. Dengan cara berpikir dekomposisi, pekerjaan ini bisa dibuat sederhana. Misalnya, menurut panduan erection AISC, girder panjang selalu diuraikan menjadi modul transportasi, misalnya 12 meter 3 meter, dan dipasang dengan koneksi field splice yang sudah disiapkan di workshop. Dengan demikian,
Di lapangan pekerja hanya fokus pada 3 hal utama. 1. Menyiapkan alignment dan shoring sementara. 2. Mengangkat segmen utama dengan crane sesuai urutan Eriksen. Dan 3. Melakukan splicing dengan bolt dan weld yang sudah distandarkan. Langkah praktis menerapkan cara berpikir komprehensif dalam proyek baja. Dalam proyek baja modern, terutama yang melibatkan girder castellated, pekerja sering merasa terintimidasi oleh tumpukan material besar, sambungan kompleks, atau jalinan trus yang rumit. Padahal, menurut Stelwice ISC 2021, tantangan besar dalam Eriksen dapat dipangkas dengan modularisasi, dekomposisi tahapan, dan pemetaan logis sejak awal. Artinya, setiap elemen besar dipecah menjadi unit kecil, dilabeli, dan disusun algoritmik, sehingga pekerja tidak merasa menghadapi gunung masalah, melainkan serangkaian langkah kecil yang mudah dikerjakan. 4 pilar cara berpikir komprehensif. 1. Berpikir dekomposisi. Contoh, sebuah girder castellated 15M tidak langsung dianggap satu masalah besar. Dibagi menjadi segmen 3M, 12M, dengan join di titik yang sudah ditentukan. ISC mendorong facet Eriksen sequence untuk mengurangi risiko idle time di lapangan. 2. Berpikir algoritmik. Menyusun langkah seperti algoritma sederhana. Persegi hitam kecil step 1, marking area kerja. Persegi hitam kecil step 2, positioning alat angkat. Persegi hitam kecil step 3, pengangkatan segmen. Persegi hitam kecil step 4, alignment temporary bolt. Persegi hitam kecil step 5, final welding. Pendekatan ini memudahkan pekerja mengikuti instruksi tanpa kehilangan arah. 3. Berpikir komputatif. Menekankan bahwa setiap erection plan yang jelas meminimalkan idle time dan mengurangi kebingungan lapangan. Menggunakan bantuan BIM, Tekla, atau software erection planning untuk memodelkan skenario pengangkatan. ISC menegaskan bahwa digital rehearsal dapat memangkas kesalahan di lapangan hingga 30i40. 4. Berpikir solutif, problem solving thinking. Setiap hambatan bukan buntu, tapi simpul yang punya alternatif solusi. Misalnya, keterbatasan kren kapasitas 2 ton saat mengangkat WF600 Sonichong 2,8 ton solusi. Girder dipecah modular dengan split plate. Logika ini menempatkan pekerja pada posisi aktif mencari opsi, bukan pasif menunggu instruksi. Dengan kombinasi 4 cara berpikir ini, Mineraliasa dapat mengubah kultur proyek dari pasif menjadi proaktif. Pekerja tidak lagi terjebak pada kerumitan visual baja, melainkan memandang setiap pekerjaan sebagai serangkaian langkah kecil yang dapat diselesaikan secara sistematis.